Seorang pria ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di Palembang. Sering diminta antar uang ratusan juta rupiah, ini pengakuan sopir terdakwa korupsi bansos COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 3 lokasi wisata di Jakarta hingga 18 Mei 2021. Selamat pagi saudara, sejumlah berita menarik dan terupdate sudah kami siapkan untuk Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Dewa Putra, selengkapnya hanya di program Indonesia Terkini. Berita pertama datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria ditemukan warga tewas dengan sejumlah luka karena senjata tajam di tubuhnya. Korban diduga tewas setelah sebelumnya terlibat perkelahian. Tim identifikasi dari Polrestabes Palembang mendatangi lokasi ditemukannya jenazah seorang pria yang tewas dengan luka senjata tajam di tubuhnya. Tepat di sebelah kantor Lurah 910 Ulu Palembang, korban belakangan diketahui bernama Ali Saibi, warga Jalan Tembok Baru, Lorong Sahati. Saat ditemukan warga, korban tergeletak bersimpah darah di ujung lorong. Di dekatnya ada sebilah senjata tajam terhunus dan sarung sajamnya. Dalam olah TKP yang dilakukan polisi menemukan luka senjata tajam di tubuh korban. Dari keterangan sementara yang dihimpun polisi dari warga, sebelumnya korban terlibat perkelahian di lokasi kejadian, karena warga sempat mendengar suara keributan seperti orang berkelahi. Kita tahu nggak dia tadi duel apa nggak? Nggak tahu itu. Korban tinggal di mana nggak? Ini Lorong Sati. Korban Lorong Sati ya? Siapa nama korban nggak? Baby. Itu ada musuh apa mana nggak? Ada tahu tuh, ada musuh ya. Tahu-tahu sudah ini ya? Sudah terkapar. Sudah terkapar kak? Iya. Oh. Jadi tidak ini kak? Tidak tahu kak musuhnya siapa kak? Tidak tahu. Apa dia punya masalah apa mana kak? Tidak tahu. Tidak tahu. Korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani polisi dari Polrestabes Palembang. Tim Liputan Indonesia Terkini melaporkan. Sidang kasus korupsi dana bansos COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkap adanya peran sopir anak buah Juliari Batubara dalam mendistribusikan uang ratusan juta rupiah dalam kantong kresek kepada pejabat Kemensos lainnya. Persidangan menghadirkan saksi bernama Sanjaya yang merupakan mantan sopir dari Mattheus Joko Santoso, mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yang juga merupakan terdakwa kasus korupsi bantuan sosial. Dalam keterangannya, Sanjaya beberapa kali diminta menyiapkan dan mengantarkan uang ratusan juta rupiah yang disimpan Mattheus Joko Santoso di sebuah apartemen untuk diberikan kepada Adi Wahyono yang juga sudah menjadi tersangka. Mattheus Joko Santoso maupun Adi Wahyono adalah anak buah Juliari sebagai pejabat pembuat komitmen proyek bansos COVID-19. Hah? Itu benar. Hah? Itu benar. 3 kali ya? Ya, 3 kali. Saudara ambil di Grand Pramuka. Hah? Grand Pramuka. Grand Pramuka itu disimpan di dalam koper. Betul Pak. Saudara buka kopernya. Iya. Di koper itu memang banyak uang. Iya. Banyak uang ya. Ada berapa uangnya di situ? Kalau jumlah uang saya tidak hitung Pak, karena saya cuma ngambil yang sejumlah yang diperintahkan Bapak aja. Berapa yang diperintahkan oleh? Pernah 350, 500 gitu. Kadang-kadang Bapak sendiri yang sudah menyiapkan semuanya. Ini kalau berdasarkan keterangan saudara tadi yang dibacakan oleh penuntut umum, 3 kali yang 350 juta. Iya. 2 kali yang 500 juta. Sekali 500 juta Pak. Hah? Sekali. Masa sih sekali? 2 kali untuk menyiapkan uang 500 juta. 350 2 kali, 500 juta sekali, selebihnya karena udah disiapkan. Coba yang mana yang betul, saudara? Sidang lanjutan kasus korupsi bansos Menteri Sosial Juliari Batubara juga menghadirkan saksi Victorius Sihaan yang merupakan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa Kementerian Sosial. Victor sempat menjadi pejabat pembuat kebijakan reguler dalam program bansos COVID-19 selama 10 hari dan sempat menandatangani anggaran penyetujuan perusahaan rekanan.
Victor menandatangani persetujuan 5 hingga 7 perusahaan sebagai perusahaan rekanan sembako yang ditunjuk oleh Rohyani selaku pejabat Kemensos. Pada saat itu saya hanya diminta memproses pengadministrasian sekitar 5-7 perusahaan yang mendaftar. Saya tidak tahu, tapi yang pasti yang saya katakan tadi, 5-7 perusahaan itu saya peroleh dari Pak Sekretaris Direktorat Jenderal. Indonesia, negeri yang terkenal akan keramahan masyarakatnya. Senyum yang selalu terpancar begitu hangat dan penuh sukacita. Saatnya membawa keramahan wajah Indonesia ke dunia digital kita juga. Ada cara untuk menciptakan kembali dunia digital yang penuh hiburan dan ketenangan. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang sudah lebih banyak dan lebih mudah diakses dalam pencarian informasi untuk menghindari hoaks dan penipuan. Berhenti mengirimkan informasi hoaks yang belum terbukti kebenarannya. Menahan ketikan jempol tangan ini yang tanpa disadari dapat menyakitkan hati orang lain. Bebas berkreasi dan berekspresi tanpa menyinggung sara. Kembalikan wajah ramah dunia digital Indonesia dengan koneksikan kebaikan. Jaga jarak, selamatkan hidup, jadi pahlawan. Berita selanjutnya, imbauan untuk tetap di rumah saja selama libur lebaran nampaknya tidak sepenuhnya diindahkan masyarakat. Sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung hingga beberapa pengelola terpaksa menutup area wisata karena telah melebihi kapasitas dan menimbulkan kerumunan padat. Hingga hari ketiga Lebaran, sejumlah tempat wisata di tanah air dipadati pengunjung. Lampu hijau dari pemerintah yang memperbolehkan tempat wisata dibuka membuat gelombang wisatawan mengunjungi lokasi wisata membludak. Di Pantai Indah Kampung Jakarta Utara, Sabtu petang kemarin, terpantau padat calon wisatawan yang akan memasuki gerbang pantai Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk. Kemacetan kendaraan mengular hingga 5 meter. Tak dikira akan terjadinya lonjakan wisatawan, petugas pun kewalahan hingga memutuskan kawasan wisata itu ditutup untuk umum kecuali penghuni. Naiknya jumlah pengunjung ke kawasan wisata kuliner maupun ke arah pantai. Untuk menghindari kerumunan, sementara akan kita batasi atau kita hentikan dulu. Kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar maklum bahwa situasi saat ini memang belum memungkinkan untuk kita melaksanakan kegiatan di luar atau sampai dengan terjadi kerumunan. Kejadian serupa terjadi di Taman Impian Jaya Ancol. Sempat terjadi lonjakan pengunjung, pengelola Ancol memutuskan menutup operasional dari 15 hingga 17 Mei. Ancol akan kembali beroperasi pada Selasa tanggal 18 Mei. Untuk tiket yang sudah dibeli bisa dikembalikan dan juga di-reschedule dengan mengakses website Ancol. Penanganan serupa juga terjadi di Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Marga Satwa Ragunan. Pengunjung membludak. Di Taman Mini Indonesia Indah, sejumlah pengunjung yang sudah memiliki tiket tidak bisa masuk karena jumlah pengunjung di dalam lokasi wisata telah melebihi kapasitas syarat protokol kesehatan. Di Lebak, Banten, pengunjung Pantai Carita nampak membludak. Calon pengunjung lainnya diminta putar balik, padahal pemerintah Provinsi Banten memutuskan menutup seluruh tempat wisata hingga 30 Mei karena berstatus zona merah dan oranye. Antisipasi adanya potensi penularan virus dari kunjungan lokasi wisata, Ketua Satgas COVID-19 Doni Mardono meminta seluruh tim Satgas di seluruh daerah berani ambil keputusan tegas pada tempat wisata yang berpotensi terjadinya tempat pelanggaran protokol kesehatan. Harus berani mengambil keputusan.
melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja. Bicara yang terbuka kepada pengelola, dan kita harapkan pengelola pariwisata pun bisa bekerja sama. Karena kalau kasus aktif meningkat, otomatis semuanya akan mundur lagi. Pemerintah memutuskan memperbolehkan tempat wisata dibuka selama libur Lebaran dengan penerapan protokol kesehatan ketat seperti jam operasional dan pengunjung yang dibatasi. Sedangkan zona merah tempat wisatanya wajib ditutup. Tim Liputan Indonesia Terkini melaporkan. Demikian saudara, Anda sudah menyaksikan program Indonesia Terkini hari ini. Saya Dewi Putra, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.